Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Duku Mencek 04, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya memahami peran saya sebagai guru hendaknya memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Penerapan disiplin positif mengajarkan disiplin dengan cara menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri dengan cara menerapkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan segala macam tindakan yang akan dilakukan. Menjadikan murid memahami dan memiliki kesadaran diri berdasarkan motivasi internal bukan atas paksaan, pujian, ataupun motivasi perilaku manusia yang termasuk kategori motivasi eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun motivasi perilaku manusia yang termasuk motivasi internal yaitu menjadikan apa yang diinginkan atau dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dapat mereka percayai. Untuk dapat menumbuhkan motivasi internal, hindari pemberian hukuman dan penghargaan reward untuk meminimalisir motivasi eksternal pada dirinya. Adapun posisi kontrol seorang guru ada 5 macam, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Adapun posisi kontrol seorang guru yang saya pilih adalah posisi sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi pemecahan permasalahan. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid memahami dengan dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif atau keberhasilan pada dirinya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh seorang guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan kemudian diterapkan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu guru sebagai pendidik dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan posisi kontrol, peran manajer dalam menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, dan visi guru penggerak 1.3 adalah dengan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah akan lebih mudah bagi seorang pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun murid sesuai dengan kodrat, baik kodrat zaman maupun kodrat alam yang ada dalam diri seorang murid. Penerapan budaya positif
dengan adanya keyakinan yang disepakati dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Adapun perubahan yang ingin dicapai sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan murid yang berbudi pekerti yang baik dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dibutuhkan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini, yaitu tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti itu harus dipahami dan ditanamkan dalam diri saya agar dapat kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata sebuah penghargaan berdampak kurang baik pada siswa, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya miliki adalah kurang tepat, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, baik di kelas maupun di sekolah, dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani murid yang kurang disiplin dalam penggunaan atribut sekolah. Contohnya, tidak memakai dasi, topi, sabuk, sepatu, ataupun kaos kaki putih pada saat upacara hari Senin. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi dan senang untuk berusaha dan semakin memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait dengan pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaan? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah penghukum. Perasaan saya saat itu adalah setelah saya menghukum murid, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau sanksi jika murid berbuat tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pilih adalah manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Perasaan saya senang karena dapat lebih memahami murid dan mulai memahami pentingnya berkomunikasi secara efektif dengan murid sehingga dapat menunjukkan rasa tanggung jawab pada diri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan?
identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif bukan hanya diterapkan di sekolah, melainkan diterapkan juga di lingkungan rumah, agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter murid saat mereka berada di lingkungan manapun, baik sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.